Jadi bagi orang-orang yang melapazkan, mengucapkan, mendawamkan rutin dengan kalimat-kalimat thayyibah, di situ dia memiliki ketenangan, memiliki kedekatan walaupun secara batiniah, tidak semua. Namun bagi yang tidak, dampaknya yang paling dirasakan, yang banyak dirasakan adalah kegelisahan, kesengsaraan di dalam hidup, kemudian kesulitan di dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan hari ini masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Dan pada hari ini kita masuk pada program ngaji yuk. Jadi ada beberapa hal yang harus kita bahas nih bersama narasumber kita. Jadi langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Ya, selamat pagi Pak. Saya ucapkan selamat datang di studio kami. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat juga. Sehat Gimana? Pak. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat walaupun agak sedikit batuk, nanti mungkin teman-teman yang nonton bakal ke distract dikit gitu. Gak apa-apa, yang penting sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh Pak ya, nanti kita bakal bahas mengenai topik yang akan kita angkat kali ini mengenai kenapa manusia atau orang yang beriman itu harus mengakui kesalahannya. Sebab apa gitu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan itu Pak ya, mungkin kita kenalan dulu nih sama Bapak. Mungkin banyak dari teman-teman yang di studio atau teman-teman penonton sahabat Kaum Podcast banyak yang belum tahu, jadi Bapak mungkin bisa perkenalan diri. Silahkan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, nama M. Syahrul Izomi. Saya lahir di sebuah kampung dusun yang bernama Midang, di Gunung Sari. Kemudian kampung atau dusun Midang tidak jauh dari kota Mataram atau batas kota Mataram. Iya. Masih lumayan lah Pak ya. Ya, sekitar kalau kita perjalanannya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit dari Gunung Sari atau Midang menuju Mataram. Lebih jauh saya dong Pak berarti. Lebih jauh. Lanjut Pak, Bapak di sini selain mengajar menjadi dosen, Bapak ngajar di mana aja? Baik, selain jadi pendidik di Universitas Muhammadiyah Mataram, saya juga menjadi pendidik di Pondok Pesantren Al-Aziziyah KPK Gunung Sari. Sudah mengabdikan diri dari tahun awal 2019 sampai hari ini menjadi guru ustadz di sana. Masya Allah, sudah lama sekali Pak ya. Alhamdulillah masih banyak pelajaran, masih banyak butuh pengalaman walaupun hitungan waktu sudah lewat. Ya. Oke Pak, nanti kita bakal bahas seperti apa yang saya bilang di awal Pak ya, mengenai bagaimana manusia atau orang yang beriman harus mengakui kesalahannya. Menurut Bapak sendiri, kenapa manusia harus mengakui kesalahannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, pertanyaan yang menarik, kenapa kita harus mengakui kesalahan kita sebagai manusia atau lebih spesifiknya sebagai seorang hamba yang beriman. Menilik kata di dalam bahasa Arab, kesalahan itu manusia di dalam bahasa Arab disebut juga ada yang bashar, ada annas atau insan. Tapi rata-rata ketika kita menyebutkan kata insan di situ bermakna an-nisyan, suka lupa, banyak salahnya. Predikat manusia pada hakikatnya ketika membahas tentang
kesalahan atau mengakui diri sebagai manusia tentu tidak lepas dari kesalahan. Nabi sudah mewanti-wanti predikat kesalahan itu dalam sabdanya, al-insanu mahalul khata' wal nisyan. Manusia itu tidak luput, tidak lepas dari salah dan lupa. Kembali kita tilik sejarah bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ketika baru diciptakan dan diikrarkan menjadi khalifah di permukaan bumi. Beliau Nabi Allah Adam alaihissalam ketika berada di dalam surga, kemudian setelah beberapa waktu diciptakanlah teman hidup di dalamnya yang bernama istrinya yang bernama Hawa. Di situ ikrar Nabi Allah Adam menjadi khalifah dan diperingatkan oleh Allah di dalam firman-Nya satu permintaan Allah ketika Nabi Adam di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati, wahai Adam, jangan dekati pohon syajarah, pohon khuldi. Itu kata Allah. Namun ada dalam riwayat menyebutkan tidak sampai selang kalau kita logikakan atau kita analogikan di kehidupan dunia, tidak sampai waktu itu antara menjelang zuhur, antara asar dengan zuhur. Di situ Nabi Allah Adam menyalahi apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah. Nabi Allah Adam mendekati pohon syajarah tersebut, kemudian memakan lagi buah khuldi atau buah syajarah tersebut. Sehingga disitulah dalam riwayat sejarah yang sahih, Nabi Allah Adam diturunkan ke surga, diturunkan dari surga ke bumi untuk ditempati. Karena disitulah hal yang sangat populer ketika Nabi Allah Adam menyadari akan kesalahannya. Nabi Allah Adam melantunkan doa yang sangat indah, doa yang sangat nikmat di situ. Nikmat di situ doanya adalah Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Dari situ konteks Adam mengakui dirinya sebagai seorang hamba, mengakui dirinya sebagai manusia yang diberikan fasilitas nikmat di dalam surga. Toh Adam melakukan kesalahan, berbuat dosa di dalam surga. Nah, dari sinilah kita sebagai seorang manusia dimanapun kita berada, ruang lingkup kita tidak lepas dari yang namanya salah. Kenapa predikat itu salah? Karena di situ Nabi wanti-wanti tadi yang saya ucapkan, yang saya sampaikan di awal, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak lepas daripada salah dan lupa. Nah, di situ. Kemudian kenapa sebagai manusia harus mengakui diri, mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhannya? Karena disitulah keindahan yang sangat di luar batas rasa yang dimiliki oleh manusia, mengakui kesalahannya. Jangan kita memiliki sifat seperti sifatnya iblis laknatullah, yang tidak mau mengakui kesalahannya ketika menggoda Adam di dalam surga. Ketika iblis disuruh untuk sujud bermakna adalah ta'zim, hormat kepada Adam alaihissalam, namun iblis tidak mau untuk hormat, tidak mau sujud kepada Adam dengan landasan argumentasi iblis, Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Dan Adam di situ kalau kita logikakan, iblis di dalam kitab Al-Milal wan Nihal itu disebutkan argumentasi iblis, kenapa saya tidak mau sujud kepada Adam? Karena yang patut saya sujuti, yang patut saya sembah atau saya hormati itu adalah engkau ya Allah, bukan makhluk yang kau ciptakan. Dari situlah dasar iblis tidak mau mengakui kesalahannya, karena kalau kita katakan sekarang bahasanya sombong, gengsi untuk mengakui kesalahan. Namun pernah dalam sebuah riwayat, iblis pernah mengadukan dirinya, mengakui kesalahannya di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa bertemu dengan iblis, dan iblis mengutarakan dengan ungkapan, wahai Nabi Allah Musa kalimullah,
saya rasa saya menjadi makhluk ciptaan Allah, saya banyak sekali, bahkan tidak ada satupun perbuatan saya yang baik, kata iblis. Tolonglah sampaikan kepada Allah supaya saya diberikan ampunan oleh Allah. Seketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat, berdialog kepada Allah untuk memintakan ampun iblis laknatullah. Dan disitulah turun, di situ wahyu kepada Nabi Musa untuk memerintahkan, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk sujud di kuburan Nabi Adam. Lagi-lagi iblis mengatakan ketika diperintahkan, wahai iblis, jika engkau ingin diampuni dosamu oleh Allah, maka engkau sujud di kuburan Adam. Dan seketika mendengarkan hal itu, iblis langsung mengutarakan perkataannya, jangankan masih hidup dulu, yang jangankan sudah mati, dulu saja masih hidup, saya tidak mau, enggan untuk sujud hormat kepada Adam. Jadi kalau kita tilik apa yang menimbulkan kita untuk tidak mengakui kesalahan, pertama karena sombong, yang kedua gengsi. Secara manusiawi di dalam agama kita diperintahkan dalam agama itu mempererat dua hubungan kita, atau ada yang disebut dengan garis horizontal dan vertikal. Bagaimana hablum minallah kita dan bagaimana hablum minannas kita selama kita hidup di dunia ini. Sehingga pengakuan diri sebagai seorang manusia, terutama hamba, harus melakukan yang namanya ada pengakuan diri bahwa kita tidak lepas dari salah. Kita tilik lagi dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Nabi Nuh pernah melakukan atau menyebutkan peringatan kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian itu kana ghaffara, maha pengampun. Jadi apakah kita sebagai orang yang beriman tidak luput dari salah? Pasti ada kesalahan di situ. Tutur kata yang muncul dari setiap kata-kata yang kita utarakan dari lisan yang tidak bertulang ini, kemudian sikap kita dalam berinteraksi, tentu ada hal-hal tidak disenangi atau menyinggung. Patutlah bagi kita untuk mengakui. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, apa kata baginda Nabi? Wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku ini beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan meminta ampun kepada Allah, fil yaumi aktsar min 70 marrah. Sehari itu Nabi beristighfar minta ampun 70 kali. Ada riwayat lain sampai 100 kali. Nabi mengajarkan kita, Nabi yang maksum, yang terbebas dari dosa, mau mengakui dirinya, mau bertaubat kepada Allah. Kenapa kita yang bukan Nabi, bukan maksum, enggan untuk mengakui kesalahan kita? Kesalahan kita sesama manusia, lebih-lebih kesalahan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi Pak ya, dari beberapa kisah yang sudah diceritakan oleh Bapak terkait kisah-kisah dari Nabi ya, bagaimana kita seorang manusia jangan sampai kita merasa tinggi, merasa sombong sehingga kita enggan untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan kita terhadap sesama, lebih-lebih terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, selanjutnya apa akibat jika kita tidak mengakui kesalahan kita, lebih-lebih entah ganjaran di dunia, entah itu ganjaran di akhirat, apa dampak yang akan kita dapat ketika kita tidak mengakui itu? Apa kira-kira dampak negatif jika kita tidak mengakui kesalahan diri kita di hadapan Allah, terutama di hadapan Sang Penguasa Pencipta alam semesta ini? Pernah suatu hal terjadi di zaman seorang imam besar yang bernama Imam Hasanul Basri. Saya riwayatkan dalam berdasarkan sejarah. Ini salah satu hal yang menyebabkan efek
ketika kita tidak mau beristighfar, tidak mau mengakui kesalahan diri kita sebagai seorang hamba. Di dalam sejarah di situ Imam Hasanul Basri menceritakan ada 4 orang yang datang bergiliran mendatangi Imam Hasanul Basri. Orang yang pertama mengadukan masa pacaklik pada suatu daerahnya terutama. Beliau mengutarakan kepada Imam Hasanul Basri, "Wahai Imam, wahai Syekh, tolong berikan kami solusi, berikan kami doa atau berikan kami wejangan di daerah kami, di kampung kami dalam keadaan musim paceklik. Tolong berikan kami wejangan wahai Imam Hasanul Basri." Imam Hasanul Basri menjawab dengan jawaban gamblang, "Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah." Kemudian keluarlah orang yang pertama dan datang orang yang kedua, datang mengadukan nasib permasalahannya kepada Imam Hasanul Basri. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kenapa wahai Imam Hasanul Basri?" "Saya mengadukan nasib saya, keluarga saya sudah menikah tapi belum di sini kekurangan daripada rezeki anak-anak saya." Imam Hasanul Basri hanya menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Di situ. Kemudian yang ketiga, datang orang yang ketiga, Imam Hasanul Basri didatangi dengan ungkapan yang sama, "Wahai Imam Hasanul Basri, di tempat kami, di daerah kami lagi terkena yang namanya musim kemarau. Tolonglah berikan kami solusi bagaimana cara mengatasinya." Maka Imam Hasanul Basri menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Ada yang meriwayatkan 3 orang, ada yang 4, tapi cukup 3 saja. Namun ketika itu 3 orang, ada yang menyebutkan 4 orang yang sudah masuk di dalam ruangan Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri tiba-tiba ada salah satu muridnya yang bernama Robi itu masuk ke tempat beliau, ke ruangan beliau dan berkata, "Wahai Imam, kira-kira apa yang menyebabkan Anda memberikan wejangan kepada tadi orang-orang yang menanyakan tentang permasalahan mereka masing-masing? Kenapa Anda hanya mengungkapkan ungkapan perbanyak istighfar?" Maka Imam Hasanul Basri menyebutkan, "Saya menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan kepada orang-orang tadi bukan berdasarkan pikiran saya, bukan berdasarkan kemauan saya, tapi itu perintah Allah di dalam Al-Quran." Maka Imam Hasanul Basri menyebutkan, "Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffar." Maka aku ucapkan di situ Nabi Nuh disebutkan, minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midroro. Nih pertama hikmah kita ketika tidak enggan untuk mau mengakui kesalahan atau beristighfar kepada Allah. Tapi jika kita mengakui kesalahan kita, mau beristighfar, mau taubat kepada Allah Ta'ala, yursilis sama alaikum midror, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Pertama. Namun jika tidak, kebalikan di situ. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan menambahkan kepada kalian, di situ firman Allah, bi amwalin wa banin, menambahkan harta benda dan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan di dalamnya kebun-kebun, wa yaj'al lakum anharu, dan Allah akan menjadikan di sana, menjadikan ketika kita mau mengakui diri sebagai seorang yang bersalah, Allah menjadikan sungai-sungai yang mengalir. Jadi kita lihat prospek kita ketika kita mengakui kesalahan diri, mengakui perbuatan kita salah, Allah berikan 4 yang tadi. Allah akan memberikan kita kemudahan banyak hal. Bahkan ketika kita mengakui diri sebagai seorang hamba yang bersalah, 4 pesan Imam Hasanul Basri yang dikuatkan oleh dalil Allah. Pertama, Allah akan mengirimkan hujan. Tadi permasalahan yang pertama, musim paceklik, kemarau panjang. Di situ Allah akan menurunkan hujan jika kita mau mengakui kesalahan, bertaubat kepada Allah.
Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan atau memberikan kita harta benda di situ, kemudian anak-anak. Yang ketiga, Allah akan menjadikan kita kebun-kebun buat kita. Kebun-kebun di sini bagaimana maksudnya? Dengan kita mengakui kesalahan diri kita. Di situ perspektif kita, Allah akan memberikan subur dengan adanya turun hujan, kebun-kebun kita menjadi subur. Kemudian wa yaj'alakum anhara, dengan subur itu kita bisa mengairi sawah-sawah kita, dengan Allah jadikan sungai-sungai yang mengalir berkat lebat hujan yang diturunkan. Iya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mengakui diri kita sebagai seorang yang bersalah, tentu Allah akan mempermudah kita dalam segala hal. Dan banyak lagi kisah-kisah yang luar biasa. Ada juga kisah-kisah, saya tambahkan satu. Sejarah di mana kembali lagi, karena Imam Hasanul Basri ini termasuk imam tabi'in atau termasuk kalangan ulama juga yang hidup masa sahabat, terkenal, populer. Salah satu kisah beliau menjumpai seorang tukang pengangkut air, atau yang bahasa kerennya sekarang ya, dia berusaha hanya sebagai seorang kuli pengangkut air. Di zamannya orang ini terkenal, dia pengangkut air, tetapi tidak lepas lisannya dari berucap dua kata yang diucapkan. Setiap dia melakukan aktivitas tersebut, baik di luar ataupun dalam rumahnya, dia selalu mengucapkan kata yang pertama, Alhamdulillah. Yang kedua yang diucapkan adalah Astaghfirullah Al-Azim atau Astaghfirullah. Kenapa? Disitulah Imam Hasan al-Basri terbesit ingin mengetahui, kok kenapa orang ini ketika Imam Hasan al-Basri bertemu dengan orang yang sebagai kuli pengangkut air ini, tidak lepas dua ucapannya dengan ucapan Alhamdulillah Astaghfirullah. Maka Imam Hasan al-Basri menghampiri orang tersebut dan bertanya, wahai fulan, saya perhatikan Anda melakukan aktivitas mengangkat air, Anda tidak pernah lepas dari dua ucapan Alhamdulillah dan istighfar. Apa alasan Anda mengatakan atau mengucapkan dua kalimat tersebut? Maka orang tersebut, kuli yang mengangkut air itu, menjawab, wahai fulan, karena si pengangkut air ini atau kuli air ini tidak mengetahui bahwa temannya ngobrol ini adalah seorang imam besar. Kuli pengangkut air ini menjawab, saya mengucapkan kalimat Alhamdulillah karena semua nikmat Allah itu luar biasa, patut saya syukuri. Saya diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kesempatan, masih panjang umur, pantas kita berucap syukur. Alhamdulillah, mengucap syukur kepada Allah. Namun jika saya lalai, saya lupa untuk bersyukur kepada Allah, saya iringi dengan istighfar. Karena banyak nikmat Allah tidak bisa saya syukuri, makanya saya iringi kalimat Alhamdulillah ini dengan istighfar. Di situ terus selama ini yang Anda ucapkan ini, ada tidak doa-doa Anda, ada hajat Anda yang tidak Allah perkenan kabulkan? Kata Imam Hasan al-Basri, semua yang saya hajatkan, yang saya inginkan Allah perkenan. Wahai fulan, ada satu hal atau hajat saya yang belum saya diperkenankan oleh Allah, yaitu saya ingin berjumpa dengan seorang imam yang bernama Imam Hasanul Basri. Seketika Imam Hasanul Basri mengatakan, ya Allah, saya ini Imam Hasanul Basri. Seketika Imam Hasanul Basri memeluk, merangkul orang tersebut. Saking ada nilai-nilai pembelajaran bagi kita sebagai seorang hamba di situ. Ya, itu tadi Pak ya, terkait bagaimana kisah-kisah dari sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Imam Hasanul Basri gitu, yang mengajarkan dari kisahnya itu bagaimana istighfar, alhamdulillah, rasa syukur gitu. Kemudian bagaimana cara kita mengakui kesalahan kita. Banyak yang belum tahu Pak dampak dahsyat gitu Pak ya, dari istighfar dan mengucap syukur alhamdulillah gitu. Banyak yang belum tahu dampak-dampak dari dua kata tersebut, bagaimana dampak luar biasanya gitu. Kira-kira menurut Bapak sendiri, untuk mengingatkan kita satu sama lain, kemudian untuk pemirsa sendiri gitu, bagaimana cara kita untuk selalu mengucapkan rasa syukur kita, mengucapkan istighfar, itu seperti apa Pak? Bagaimana cara kita
Selalu untuk Selalu satu sama lain saling mengingatkan gitu. mengingatkan satu sama lain dalam melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, Iya. baik itu istighfar, alhamdulillah, ataupun kalimat-kalimat yang lain. Termasuk kata alhamdulillah atau lafaz alhamdulillah itu bagian dari ungkapan seorang hamba mengakui diri, rasa syukur seorang hamba telah diberikan banyak nikmat kepada Allah. Iya. Namun jika kita tidak mengucapkan alhamdulillah atau kita lupa beristighfar kepada Allah, Allah mempertegas diri, mempertegas dalam kalamnya, dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian ingkar kepada nikmat-nikmatku, tunggu azabku sangat pedih. Iya. Jadi kita sebagai seorang muslim atau yang muslimah patut mendawamkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena kita diliputi 24 jam waktu hidup, 24 jam waktu kita sama semua manusia. Namun kembali, apakah kita mengisinya dengan nilai-nilai yang baik? Atau malah kita mengkupuri nikmat yang 24 jam tersebut? Iya. Kembali, jika kita banyak mengungkapkan, melafazkan kalimat-kalimat thayyibah secara tidak sadar, kita sudah memperindah diri kita sebagai seorang beriman. Memperindah apa? Menjalankan nilai-nilai syariat dalam Islam. Namun jika kita tidak mengucapkan atau tidak sama sekali melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, maka kembali kepada diri kita. Salah satu hal berefek bagi seorang yang tidak mau melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, di situ hidupnya akan merasakan yang namanya kurang tenang. Hidupnya tidak begitu bahagia, gelisah, banyak. Makanya Allah menegaskan fazkuruni azkurkum, maka ingatlah aku, maka aku akan ingat. Karena di situ kembali kepada titik balik kita. Jika kita ingin memperoleh nilai rasa aman, tenang, tentram dalam hidup, kembalikan hati itu, pencipta hati yang tidak ada manusia atau makhluk yang mengetahui hati dalamnya apa yang diungkapkan hati, ketenangan hati, kebahagiaan hati, kesengsaraan hati. Kembalikan kepada zat yang maha menciptakan hati. Iya. Itu Pak ya, terkait bagaimana kita sama-sama saling mengingatkan. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan Itu nikmat janji apa Allah. yang sudah kita Janji Allah. dapatkan. Allah mentaukidkan, pasti aku akan tambahkan. Iya. Itu janji Allah. Janji Allah kepada hambanya, kepada makhluknya bukan sekedar janji. Beda dengan janji makhluk. Kadang ditepati tapi tidak sesuai dengan harapan. Di situ. Tapi yakinlah janji Allah itu pasti. Itu seperti kalimat-kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan, sering kita dengar Pak ya, itu akan menambahkan bagaimana memberikan kemudahan, membuka pintu rezeki juga bagi kita, bagaimana kita dimudahkan dalam hal duniawi, lebih-lebih di akhirat. Nah kemudian kita balik lagi Pak pada pembahasan awal tadi, bagaimana dampak ketika kita tidak mengakui kesalahan kita. Jadi kita sudah bahas tadi dari kisah-kisah dari Imam Hasanul Basri terutama, bagaimana ketika kita mengakui kesalahan, banyak dampak-dampak positif, entah itu dunia dan akhirat kita dapatkan. Kemudian kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, apa dampak negatif yang akan kita dapatkan, entah itu dunia dan akhirat? Silakan. Jika kita kembali menanyakan tentang apa dampak negatif jika kita tidak mau mengakui kesalahan diri kepada sesama ataupun lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ paling ketika kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami banyak kesengsaraan dalam hidup. Iya. Kenapa? Karena ketidakkedekatan kita kepada Sang Maha Pencipta. Jadi bagi orang-orang yang melafazkan, mengucapkan, mendawamkan rutin dengan kalimat-kalimat thayyibah, di situ dia memiliki ketenangan, memiliki kedekatan walaupun secara batiniah, tidak semua. Namun bagi yang tidak, dampaknya yang paling dirasakan, yang banyak dirasakan adalah kegelisahan, kesengsaraan di dalam hidup,
kemudian kesulitan di dalam hidup. Banyak yang tidak bisa kita sebutkan, paling tidak makanya baginda Nabi mengajarkan kita, paling tidak kita sebagai hamba ini banyak-banyak sudah mengingat kepada Allah. Sampai-sampai kalau dalam riwayat Nabi menyebutkan ketika ditanya oleh sahabat, wahai baginda Rasul, bagaimana cara Anda bersyukur kepada Allah? Anda ini banyak sekali diberikan nikmat. Nabi hanya menjawab, saya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah itu paling tidak dengan banyak solat. Tapi Nabi pernah mengutarakan, sampai-sampai disebutkan Nabi mengeluarkan air matanya, bingung dengan ungkapan, dengan rasa, ya Allah, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu? Tidak bisa aku balas nikmatmu hanya dengan solat ini. Sehingga dalam riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah di situ, Nabi itu disebutkan sampai bengkak kakinya solat malam. Saking di situ nilai rasa syukur yang diungkapkan Nabi dalam konteks hidup. Sehingga Nabi di situ kita ambil sedikit poin, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas ini caraku sebagai hamba untuk bersyukur kepada Tuhan? Jadi kembali, dampak negatif yang dirasakan itu banyak hal. Kesengsaraan hidup, ketidakharmonisan di dalam hidup, ketenangan jiwa, banyak masalah. Kembali, segala hal-hal itu kan apa? Kita tidak mau mengembalikan diri, kita tidak mau mengakui diri. Setiap masalah ada yang membuat masalah. Kembalikan masalah itu kepada Zat yang memberikan masalah, memberikan solusi di balik masalah. Kemudian Pak, ada beberapa kasus seumpama kalau kita ngerasa ya Allah banyak banget nih dosa kita gitu, banyak banget kesalahan kita yang udah kita lakuin. Ada beberapa fase di mana ketika orang saking banyaknya untuk udah ngelakuin dosa, salah begitu banyak banget yang udah dilakuin di masa lalu, ketika kita ingin kayak kembali kepada Tuhan, ada rasa kayak malu Pak, malu untuk menghadap Tuhan saking banyaknya salah dan dosa. Baik. Itu gimana Pak? Kembali kepada sejarah tadi, kita harus membuang jauh-jauh sifat ego, sifat gengsi, sifat sombong di dalam diri kita. Kembali, jika kita punya sifat sombong, sifat gengsi, berarti kita meniru sifat yang ada di dalam penciptaan makhluk yang namanya iblis. Jadi sewajarnya jika kita memiliki kesalahan, jika kesalahan itu sesama manusia, maka jangan kita enggan untuk meminta maaf. Namun jika kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap bait napas, di setiap aktivitas itu, paling tidak kita sering-sering beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena disitulah cara terbaik, cara Allah memberikan kita jalan. Sehingga kalau kita kembali, bagaimana orang yang malu atau merasa tidak enakan ketika kembali kepada Allah dengan balutan dosa yang banyak. Di situ, di dalam hadis qudsi, Allah menyebutkan, aku ini maha pengampun. Bagaimanapun dosa-dosa hamba, sebanyak buih lautan penuh yang ada di langit dengan dosa-dosa kita, Allah maha mengampuni dosa-dosa kita. Kembali, kita mau tidak mengakui kesalahan itu, bermunajat di hadapannya, mengakui kesalahannya, mengakui kesalahan diri sebagai seorang hamba di hadapannya. Tapi ada juga nih, kita secara hukum syariat, kita hubungan kita baik sesama Allah, kita mau mengakui kesalahan diri kita kepada Allah, mau bertobat, namun sesama manusia kita tidak mau. Kembali, sebaik-baik di situ Nabi mewanti-wanti, Nabi menyebutkan dalam hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan atau bersalah. Setiap orang yang bersalah, yang memiliki kesalahan, segera dia mau bertobat kepada Tuhan. Di situ. Jadi kita sesama manusia jangan gengsi, jangan angkuh, sombong untuk meminta maaf kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah. Kita serahkan diri kita, kita minta ampunan kepada Allah, karena tidak ada batas
di situ Allah tidak mengampuni hambanya kecuali napas itu sudah mencapai kerongkongan, nyawa kerongkongan. Jika sudah mencapai kerongkongan atau di leher kita, napas kehidupan kita, tidak ada lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sekarang masih ada sempat, mumpung ada waktu, kita masih sehat, ya segera kita meminta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman sekalian, para pemirsa di rumah gitu. Alhamdulillah banyak sekali hal yang kita dapat, pelajaran yang kita dapat hari ini, entah dari berbagai kisah dari nabi-nabi, kemudian dari Rasulullah tadi, bagaimana kita menjadi seorang manusia, bagaimana kita menghilangkan rasa angkuh, rasa sombong terhadap diri kita, entah itu terhadap manusia, sesama manusia, atau lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Apalagi dengan kita yang banyak seperti yang Bapak bilang tadi, manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi bagaimana ketika kita kembali kepada Allah, jangan sampai kita berpikiran bahwa Allah tidak akan menerima taubat kita, Pak ya. Tidak mengampuni dosa kita. Selama Allah memberi kita kesempatan hidup dan kita mau menyadari kesalahan diri kita, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih punya sempat kehidupan. Mumpung deadline waktunya masih ada. Masih deadline kehidupan kita. Itu Pak ya, mungkin sekiranya saja yang disampaikan pada topik hari ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata dari kami yang secara sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.